Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Zaliati dengan NIM 250111000327 dari Prodi Administrasi Publik dan mata kuliah Manajemen Aset. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Manajemen Aset. Selamat menyaksikan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama adalah, mengapa sih manajemen aset itu penting? Manajemen aset sangat penting untuk dipelajari karena aset adalah barang atau kekayaan yang dimiliki oleh organisasi maupun pemerintah yang perlu dikelola dengan baik agar memberikan manfaat yang optimal. Melalui manajemen aset, aset dapat direncanakan, digunakan, dirawat, dan diawasi lebih teratur sehingga dapat menghindari pemborosan dan kerugian. Selain itu, manajemen aset membantu organisasi mengetahui jumlah dan kondisi aset yang dimiliki, membuat penggunaan aset menjadi lebih efisien, mengurangi risiko atau kerusakan, serta membantu mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua. Realita di lapangan saat ini menunjukkan banyak kasus salah urus aset yang sebenarnya dimulai dari salah kelola. Mengapa terjadi demikian sih? Kasus salah urus aset sering terjadi karena pengelolaan aset yang kurang baik sejak awal. Beberapa penyebabnya antara lain kurangnya pengurusan aset, administrasi yang tidak tertib, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kemampuan sumber daya manusia yang mengelola aset. Selain itu, masih terdapat aset yang tidak memiliki dokumen kepemilikan yang lengkap, tidak dilakukan pemeliharaan secara rutin, tidak adanya transparansi dalam pengelolaannya. Akibatnya, aset menjadi terbengkalai, hilang, rusak, bahkan menimbulkan kerugian bagi organisasi atau pemerintah. Oleh karena itu, pengelolaan aset harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabilitas. Nah, di sini kita masuk untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu 3 langkah menuju good governance aset daerah. Yang pertama, ada inventarisasi aset. Inventarisasi adalah kegiatan mencatat seluruh aset yang dimiliki pemerintah daerah secara lengkap dan akurat. Melalui inventarisasi, pemerintah dapat mengetahui jumlah, lokasi, kondisi, nilai, dan status kepemilikan aset yang dimiliki. Yang kedua, yaitu legal audit aset. Legal audit adalah pemeriksaan terhadap aspek hukum aset. Tujuannya untuk memastikan bahwa aset memiliki dokumen dan status hukum yang jelas, sehingga tidak menimbulkan sengketa atau masalah hukum di kemudian hari. Dan yang terakhir yaitu optimalisasi aset. Optimalisasi aset dilakukan dengan memanfaatkan aset secara maksimal agar memberikan manfaat dan nilai ekonomi yang lebih besar. Aset yang belum dimanfaatkan dapat digunakan, disewakan, atau dikelola sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan pendukung pelayanan publik. Baiklah, sekian video saya. Terima kasih.